Cek fakta, Cina dikabarkan akui vaksin Sinovac tidak ampuh lawan COVID-19. Simak faktanya. Publik dikejutkan dengan beredarnya pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang mengklaim jika Cina mengakui bahwa vaksin buatannya yaitu Sinovac tidak ampuh untuk membentuk antibodi manusia melawan virus corona. Pesan berantai WhatsApp tersebut turut menyertakan sejumlah tautan berita yang meragukan kemampuan Sinovac, bahkan terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia memborong vaksin Sinovac padahal vaksin tersebut diakui oleh Cina tidak manjur. Lah terus pembuatnya saja mengakui vaksin Sinovac buatannya kurang manjur, tapi Indonesia malah memborongnya. Pernyataan dalam pesan tersebut. Menanggapi laporan terkait efektivitas vaksin COVID-19 buatannya, pemerintah Cina memastikan bahwa pihaknya terus mementingkan keamanan dan efektivitas vaksin yang diproduksi perusahaan Sinovac dan Sinopharm. Pihak Cina secara konsisten mementingkan keamanan dan efektivitas vaksin, kata konselor bidang sains dan teknologi Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Yi Fanping. Ia menyebutkan bahwa WHO telah menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dibuat Sinovac. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac yang dibuat oleh Sinovac. Hal itu secara penuh membuktikan keamanan dan efektivitas CoronaVac, katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Antara Senin 2 Agustus 2021. Ia menjelaskan bahwa hingga 28 Juni lalu, vaksin CoronaVac telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari 50 negara dan kawasan di dunia. Sementara itu penyuntikan vaksin CoronaVac secara global telah mencapai 75 juta dosis. Data penelitian sampai sekarang menunjukkan keamanan dan kemanjuran yang tinggi CoronaVac terhadap pencegahan paparan virus SARS-CoV-2 dan pengendalian pandemi, kata Fanping. Yi Fanping mengatakan bahwa saat ini Sinovac dan Sinopharm tengah melakukan uji klinis terhadap perlunya penyuntikan dosis ketika guna meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19. Berdasarkan laporan tersebut, situs resmi Koninfo menyebutkan bahwa juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan jika vaksin Sinovac masih efektif mencegah penularan virus SARS-CoV-2. Dalam uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, hasil efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3%. Vaksin Sinovac juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim pernyataan Cina vaksin Sinovac tidak ampuh adalah salah dan merupakan hoax. Usai diterjang banjir bandang, kota Zhengzhou, Cina kini dilanda COVID varian Delta. Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina mulai dilanda wabah COVID-19 varian Delta di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan puluhan warga. Hingga Sabtu, 31 Juli malam waktu setempat terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa gejala. Kasus tanpa gejala pertama di wilayah tengah Cina itu ditemukan pada Jumat, 30 Juli. Zhengzhou menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus Delta sangat cepat setelah kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, demikian media Cina. Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Zhongqiang, mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu, termasuk petugas kebersihan, staf medis, dan pasien rawat inap. Rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan bagi orang tanpa gejala yang baru datang dari luar negeri. Menurut Wang, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie, Provinsi Hunan, dan Chengdu, Provinsi Sichuan, penyebaran varian Delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan butuh waktu lama untuk pulih. Zhengzhou sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir
yang menewaskan 51 orang hingga 23 Juli di seluruh wilayah Provinsi Henan. Jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 99 orang. Saat ini di Zhengzhou terdapat 1 daerah berisiko tinggi COVID-19 dan 3 daerah risiko sedang. Sekretaris Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan, Lau Yangsheng, menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah tersebut dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan. Penerbangan internasional ke Henan harus diperiksa secara ketat dan rantai pasokan serta surat internasional harus melalui pengujian ekspor-impor yang ketat. Lau meminta kegiatan pertemuan massal dibatalkan, vaksinasi dipercepat dan penyebaran informasi wabah ke seluruh masyarakat agar dilakukan secara tepat dan transparan. Update banjir Cina, 302 orang tewas, 50 hilang. Kabar terbaru dari banjir Cina yang melanda tengah bulan lalu, 302 orang tewas dan 50 korban masih hilang hingga Senin. Banjir Cina terjadi akibat curah hujan setahun yang mengguyur dalam 3 jam. Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan dan pusat banjir ini, paling parah dilanda dengan 292 orang tewas dan 47 hilang, menurut konferensi pers pemerintah di Beijing. Banyaknya korban karena warga terjebak kereta bawah tanah, tempat parkir bawah tanah, dan juga terowongan. Foto-foto penumpang yang terendam air setinggi bahu viral di media sosial Cina yang terjadi di jalur 5 kereta bawah tanah kota dengan 14 orang tewas. Sementara itu puluhan mobil di terowongan terlempar ke samping oleh banjir, banyak di antaranya dengan penumpang masih di dalam. 39 orang ditemukan tewas di tempat parkir bawah tanah, kata Wali Kota Zhengzhou, Ho Hong, kepada wartawan saat diperbarui jumlah korban dikutip dari AFP. Ia menambahkan bahwa 6 orang tewas di terowongan mobil. Hujan deras mulai 17 Juli berdampak pada hampir 13 juta orang, merusak hampir 9.000 rumah, dan menyebabkan kerugian ekonomi di Henan yang diperkirakan mencapai 53 miliar yuan atau setara 118,2 triliun rupiah. Sebuah karangan bunga besar di kereta bawah tanah ditutup pekan lalu oleh pihak berwenang. Wartawan asing yang meliputi banjir juga ditindak keras secara online dan di lapangan, bagian dari penanganan terhadap penggambaran negatif Cina. Wartawan AFP terpaksa menghapus video oleh penduduk yang bermusuh dan dikelilingi puluhan pria saat melaporkan terowongan lalu lintas terendam di Zhengzhou. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, pekan lalu menjuluki BBC sebagai perusahaan penyiaran berita palsu yang telah menyerang dan menodai Cina saat menyimpang dari standar jurnalistik.